Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Semoga dengan berubahnya nama channel ini, channelnya semakin ramai dan saya sendiri akan rajin-rajin bikin konten. Dan semoga juga konten yang saya buat semakin bagus, semakin rapi dan mudah dimengerti untuk teman-teman yang menonton channel saya. Oke, dan ini adalah video ketiga dari part transaksi pemesanan. Karena videonya panjang jadi saya bagi tiga dan ini video terakhir. Sebelumnya mohon maaf kalau di bagian 1 sama 2 yang transaksi itu agak misalnya ada yang kurang jelas atau gimana atau penjelasannya kurang, teman-teman bisa nanya aja di kolom komentar atau japri saya di Instagram atau WhatsApp. Nanti insya Allah saya bantu. Oke guys, nggak usah pakai lama ya, ini dia videonya. Oke guys, akhirnya kita lanjutin lagi ya. Ini sudah berganti hari. Terakhir kita menambahkan fitur ubah ya, fitur per update data. Contoh seperti ini. Transaksi pemesanan saya tambah. Nah, ini masih data pemesanan yang kemarin ya, nih masih yang ini. Nah kita tes misalnya 2 nih kita jadi 3 terus enter. Ini nggak bisa langsung berubah ya, misalkan 3 nih 3 subtotal kan harusnya 300 ya, ini nggak bakal langsung berubah tapi kita enter dulu. Nah baru berubah 300, misalnya 4 enter. Nah gitu. Nah saya ingin mengubah ini juga ya kan, jadi ketika kita klik 3 subtotal ini langsung jalan, dia langsung hitung ya kan, A5 langsung hitung dia tanpa harus kita enter dulu gitu kan. Nah terus kita akan menghilangkan button tambah ini jika update aktif ya. Jika update aktif ini tombol tambahnya nggak perlu nih, kita hanya perlu mengaktifkan perbarui gitu guys. Jadi cara gimana, kita langsung aja ya. Pertama agar ini dulu ya, ketika kita klik 3 klik 3 kali 100 langsung 300 gitu kan. Kita testing dulu. Jadi pertama ini kita kopas dulu, kita cut ya kan, ini kita nggak perlu nih. Nah kita masuknya ke sini. Kalau yang tadi kan enter tuh kan yang ini nih ya kan, nah kita pakainya key release ya, jadi dia langsung merilis apa ya, value nya, nilai di dalam text field tersebut. Sini kita paste, lalu kita save, kita tes run. Transaksi pemesanan tambah, nah sini kita tes ya 2, kita tes input 3 langsung berubah ya, 300, 4, 5. Nah mantap ya, cuman di sini masih ada bugnya lagi guys. Jadi kalau ini kita harusnya, kalau ini kita bikin 0 dia kan hasilnya 0 ya, ini tidak nih, kita hapus ya. Nah dia masih 500 dan terjadi error. Nah itu salah satu bugnya lagi. Artinya kita akan membuat ini membuat apa namanya, if else ya kan, jika text fieldnya kosong dia kebacanya sebagai angka 0 gitu ya. Caranya gimana, kita ubah. Jadi pertama di sini kita fokus ke jumlah ya, text field jumlah. Nih kita enter dulu. Ini sini tadi saya sudah nyoba beberapa if ya, dan hasilnya kayak gini. Kopas saja, ini kita hapus aja nih, ini kita hapus, nggak kita pakai. Nah kita tambahin ini. Ini kenapa nih merah? Integer cannot be convert to long. Oh kalau 0 itu dia sistem ini ngebacanya integer ya, karena digitnya kecil ya. Udah, ini kita cut, enter, kita buat integer. Ini kita terusnya gini ya, harga long parcel long. Tadi kan sebelumnya kita jumlah parcel long kan, karena integer kita ubah jadi integer dot parse int, input jumlah. Jadi sini kita buat variabel baru namanya input jumlah.
dimana input jumlah ini akan mengambil nilai dari T jumlah, ya kan. Nah, jika nilai yang diambil dari get text field ini dia 0, bukan 0, sorry, kosong, is empty ya, kosong, maka hasilnya 0, ya kan. Jika ada isinya, ya dia menjalankan ini, menjalankan jumlah, mengisi nilai jumlah ini ke dalam variabel jumlah ini, dan subtotal pun akan menghitungnya. Bagaimana kita tes? Login, transaksi pemesanan dan barang nih. Kita tes ya 2. Kita isi 3 berubah, 4 berubah, 5 berubah, dan kita hapus jadi 0 dan tidak ada yang error. Oke, lanjutnya ini kita visible false. Jadi ketika ini kita klik, ya kan, BTW ini biar nggak banyak, ini yang nggak kepake kita hapus eventnya ya. Ini kan nggak kepake, kita remove, jadi kita cuma pakai yang kiri list. Oke, fokus ke tabel, balik ke tabel, mouse klik, ya kan. Nah di sini ini button apa namanya, button tambah sementara. Oke, button tambah sementara, set visible false, ya kan. Kita tes. Tambah, setelah kita ubah jadi 4, jadi 4, ya kan. Ini hilang ya, terus kita perbarui jadi 4. Nah setelah perbarui dia akan mereset dan tambahnya muncul lagi, ya kan. Nah berarti kita fokus ke perbarui data sementara. Nah di sini kita masukin apa ya, masukin aktif aja, masukin aktif deh. Ada nggak sih kita aktif? Kayaknya ada deh. Kok nggak ada bro? Ya udah nggak apa-apa deh, ini aja. Aktif ini kopas ya, jadi kita bikin aktif ini nggak perlu kayaknya. Ini kita buat metode baru aktif, kita isi. Nah selain tag kode barang kan ada ini distributor sama nama. Sebentar, sebenarnya kalau habis perbarui dia ini guys, harusnya data ID distributor itu tidak hilang, ya kan. Misalnya ini nih, coba jadi 5, perbarui, oh dari awal aja udah hilang ya. Seharusnya ini tidak hilang, jadi batal tambah. Oke, iya sih, ini sebenarnya flownya salah sih. Harusnya kan kita pilih dulu ya kan, PT Prima, setelah ini jumlah 200. Oke, ini harusnya disable nih. Setelah jumlah ketik disable, lalu tambah no. Nah kalau ini kan masih aktif ya. Nah ini kita klik, dia hanya muncul kayak gini gitu. Perbarui data perbarui. Nah gini guys, maksudnya guys, kayak udah bener ya, udah sesuai. Cuman tadi kan karena emang datanya ini masih ada, jadi dia ini langsung kosong. Cuman kini kita tambahin lagi. Tadi kan setelah kita masukin jumlah, ini tuh nggak
buttonnya tuh tes subtotalnya. Tidak false. Oke. Oke, ini aja. Lanjut kita buat fungsi hapus, ya kan. Fungsi hapus itu harusnya gini. Ketika ini diklik, kan muncul masuk ke sini ya. Nah, itu kita hapus. Kita kopas saja dari yang sudah ada. Misalnya master jenis barang. Ketika diklik, ya kan, dia akan mengirimkan ini ubah. Nah, lalu menjalankan hapus data. Hapus data ini mengambil nilai dari itu. Jadi kita ambil yang ininya. Ini balik lagi ke transaksi pemesanan. Mana ya? Ini kita hapus dulu deh. Kayak terlalu banyak. Nih, jadi nih setelah diklik ini muncul, baru ini. Di sini kita pakai model sementara pemesanan. Model ini juga model sem anjay ya bang. Tabel data, tabel sementara Wak, ini harusnya. Nah, ini integer, tabel sementara. Oke, nah jadi ini juga flownya gini ya. Setelah ini tambah barang, ini button false, ini button apa namanya ini, belum dibuat namanya, hapus sementara. Kita tes tambah kita di sini aja ya. Button hapus sementara set visible false, ya kan. Nah, lalu jika diklik baru button hapus sementara set visible true. Oke, gini. Nah, pada gini, di sini kita sesuaikan dengan servis yang ada di punya sementara itu. Tabel model sementara, barang ini model ya guys. Jadi kita mengambil indeks, mengambil row yang diselected ya kan, disimpan ke dalam indeks. Lalu di sini akan menampilkan modelnya berdasarkan model. Lalu ada option pen. Yakin ente menghapus? Yakin bro. Menjalankan hapus data dan menload data. Load data ini bukan load data ini harusnya ya. Load data sementara. Lalu reset form. Nah ini nih. Reset form. Reset form sama aktif harusnya sama bro. Reset form mana reset? Ini aja ya reset formnya. Ini, nah hapusnya ini kita hapus aja. Pencarian ini nanti ya, ini bakal dipakai. Nah ini kita berarti pakai reset form. Oke. Kita tes admin transaksi tambah ya. Kita tes klik kok masih muncul ini, sorry guys, berarti awalannya ini nggak muncul ya.
tambah. Nah, nih di sini ya, button hapus sementara, set visible false. Kita tes run again. Transaksi pemesanan tambah kosong ya, kosong. Terus kita klik ya, muncul ya kan, kita hapus. Yakin mau data hapus? Yoi. Oke, tidak terjadi apa-apa karena DAO nya masih kosong. Lupa saya, aduh, print sih bro. DAO kita ngambil dari DAO pemesanan, benar ya? Oh nggak ada, DAO jenis barang aja. nih DAO di sini kita model get model pesan itu get model. Oh di sini kan dia nggak ada ini ya, saya lupa nih. Di sini itu dia nggak ada primer key nya guys, nih tuh. Jadi oke, kalau misalnya gini berarti kita mendeklarasikan semuanya ya guys. Pertama kode barang apa ya, saya belum pernah coba sih. Kode barang ini apa ya, sementara pesan. Kita tes run dulu ya. Login, transaksi ini. Nah ini kan yang saya tampilkan di sini itu kan 1 2 3 4 5 kan, sedangkan di database kan tabel itu 1 2 3 4 5 6. Nah tadi query yang pertama itu saya status itu saya masukin dan saya get juga. Nah itulah makanya si query ini gagal ngebaca kondisinya tuh kayak gimana yang mau dihapus datanya kan. Akhirnya tadi yang end status sama dengan itu saya hapus, yang mau saya hapus. Jadi ya logiknya ketika ini diklik dia mendapatkan nilai variabel ini kan, kondisinya sama nih, baru tinggal dihapus saja dan berhasil. Itu guys. Setelah hapus nanti ini kita reset form. Reset form udah belum sih? Reset form sudah kok. Reset form dan reset form dan bersih ya. Oke, reset form dan bersih barang. Kita tes lagi. Mantap sih pak. Tambah dulu ya kan, ini dari awal dulu deh. Ini 1, ini 2, masukin yes, 3. Nah, kalau misalnya dia mau nambah barang yang sama, di sini saya kalau di aplikasi saya masih bisa ya guys. Karena kan kadang kalau di Indomaret juga dia bisa beli barang yang sama, tapi kan jumlahnya berbeda. Nah, di sini saya bisa. Nah, ini kan ada 3 nih, terus ini harusnya nih ini ya, setelah tambah ini jadi aktif. Kita tambah bentar deh guys. Tambah jadi Alhamdulillah. Kita tes di sini, baru kita tes hapus. Nah mantap jiwa, hapus ya, berhasil. Terus setelah hapus harusnya ini jadi normal lagi ya kan, jadi muncul lagi apa yang gak ada ya, satuan sama button ya, satuan sama button. Kok ada 2 sih? Kita tes dulu deh. Gini deh, setelah hapus LB satuan itu set visible
true, lalu T satuan juga, sama button tambah sementara juga set visible true. Oke, kita tes run. Ini ya, tambah ini, kita hapus ini, semula lagi ya, dan hapus semula lagi. Oke, di sini nggak ada tambah tes, coba kita tes tambah ya. 1 2 tambah, yes. 3 tambah, yes. 5 tambah, no. Sini defaultnya masih perbarui. Ini harusnya bikin kanan, bisa kali ya, mentok ke kanan. Kita klik hapus, berhasil. Oke, sudah berhasil semua ya guys. Oke, di sini saya juga ada value validasinya ya. Jadi ketika ketika kita belum ada milih, itu buttonnya masih buttonnya masih tidak berfungsi, harus pilih. Oke, tapi ya udah, kalau kayak gini button hapusnya kita nggak usah jadi deh, kita biarin aja, nggak usah visible, karena saya lupa, kayak rupanya udah ada validasi. Mana ya, ini nggak perlu, lepas dulu deh. Ini juga nggak perlu. Jangan ada ya. Kita tes run lagi. Jadi dia langsung muncul. Mbak 2 tambah batang 5 kurang, no. Reset, klik, muncul, push, yes. Klik, hapus, cancel. Oke. Nah, setelah misalnya cancel, harusnya dia kembali semula ya kan. Nah, kita bertahap guys, validasinya harus kita jadikan. Maksudnya validasinya itu sini. Kayaknya iya sih, sorry guys. Ini kan kondisinya dia jika terpilih, ada yang dipilih, maka ya yes atau no kan. Jika tadi yang dipilih dia langsung ini. Nah, jika tadi di sini terus cancel, artinya dia ngelewatin ini semua dan lanjut ke sini. Harusnya ya. Logiknya benar atau enggak? Sana tambah. Nah, gitu ya. Mantap guys. Ini. Oke. Sudah benar, sesuai sama. Selanjutnya tinggal button simpan. Kalau ini batal, dia kembali sama ya. Klik ini. Nah, di sini kita belum ada button hapus ya. Transaksinya hapus, batal. Oke, kita fokus button simpan dulu guys. Apa nih? Oh, ini guys. Biasa. Karena tadi kita ngekliknya klik apa tadi ya? Saya juga masih belum nemu tuh. Karena kalau misalnya ini nih. Oh. Kalau dia klik 2 kali error, guys. Ya. Tuh. Tapi dia nggak mempengaruhi di sini sih. Cuman error sini nih dia. Indeks -1, nggak boleh 2 kali.
Ya udah nggak apa-apa deh. Nanti ini karena custom tabelnya ya teman-teman, kalau misalnya masih error abaikan aja nggak apa-apa. Ini karena custom tabelnya, karena custom tabel ini punya saya buat itu ketika double klik 2 kali dia akan cancel gitu, harusnya gitu sih. Sudah sih, harusnya udah. Kita fokus ke sini sekarang. Sini ya. Jika button simpan data dong. Jika simpan ya kan, kita menjalankan fungsi simpan. Fungsi simpan sebelumnya kita matikan. Mana nih fungsi simpan? Fungsi simpan, nah ini. Nah ini dah. Kita validasinya ini aja ya, cukup 3 ini. Lalu oke, lalu set status kita ada. Setelah itu semua baru kita gabungkan guys. Sebentar, ini kan dia masih nggak jadi satu ya, nih masih sendiri-sendiri nih. Ini kedua ini pasti dia kalau disimpan bisa dia masuknya ke dalam, nggak tahu kemana. Nah ini perlu kita gabungkan ke dalam PSN. Set model distributor disk ya kan, baru ini kita buat PSN. Set model pengguna ini gini. Harusnya sih udah gini sih. Kita tes servisnya, berarti dia ada servis pemesanan, dimana di sini itu servis PSN, lalu servis detail, tambah data detail ya kan. Lalu kita di sini menjalankan hapus service detail, hapus mana ya, hapus sementara ini. Tabel modelnya, tabel model pesan. Nah, ini kita jadi pesan, lalu meload data ini kita hapus saja. Harusnya gini sih. Service detail ini kita sudah buat belum ya, hapus sementara. Nah ini belum nih. Ini sebenarnya sama kayak yang di dalam ini guys. Nah sama kayak sini nih, ini. Bentar, kita intip project kita sebelumnya. Oh tidak guys, beda guys. Kalau ini kan berdasarkan ini ya, ID indeks yang diklik. Nah kalau yang ini, kalau yang ini tadi ini dihapus, ini dia langsung menghapus satu tabel seluruhnya. Nah makanya itu kita buat seperti ini dia scriptnya. Kita copy saja biar cepat. Oke, kita tes run apakah berhasil guys. Tambah distributor barang 2, yes, barang 3, ini ya.
no. Setelah ini eh ini kita kayaknya harus ada beberapa validasi ya. Ketika klik tambah ini harusnya ini nggak berjalan, ini error. Harusnya ketika gini ketika setelah tambah ini kosongin aja ya, atau enggak ini dia ini set enable-nya ini nih, set enable-nya false ya, false boleh sih. Coba kita tes dulu deh, kode barang tidak boleh kosong. Oke, kode barang tidak boleh kosong. Yang salah nih guys, karena ada validasi ya. Tambah simpan semacam pantes guys, dari tadi kok error, simpannya belum kita buat. Oke. Error karena tadi kita ada validasi juga ya, jadi kita nggak perlu validasi untuk di transaksi nih guys. Saya juga kurang paham logiknya, agak lupa. Yang penting itu kita hapus saja. Seharusnya validasi bisa sih. Nggak perlu ding. Jadi kan intinya itu kita ini apa namanya, nilai-nilainya itu udah ada dan kita simpan ke dalam tabel sementara. Nah, dari tabel sementara inilah kita lempar ke sana sini gitu guys, gitulah. Iya, terusnya tadi bisa ini, cuman kita pakainya ini aja nih, distributor aja. Kalau ini cuman khusus untuk ini, kita biasin aja. Ini untuk ketika tambah data, ketika tambah data nih kita pakai nih, tambah data yang ini nih, mana ya, tambah data yang ini nih, ini harus kita pakai nih. Cuman nggak kita pakai, nggak apa-apa lah ya, kemungkinan ini jadi nggak kepake validasinya. Coba kita hapus deh biar nggak penuhin. Oke, kita ke sini dulu, connection. Nah, sini oh beda distributor. Ini model pengguna, ini tambah data pemesanan ya, lalu kita tambah data detail pemesanan juga beda. Sebenarnya sama, yang bedain itu cuman ini kok apa namanya, tabelnya. Tapi kita aja ya, kita nyontek aja biar cepet, soalnya ini videonya udah lama banget nih anjir. Itu berapa jam ini, gile banget. Oke, ini ya query-nya, insert. Ini insert into pemesanan, nomor pesan, bla bla bla, detail pemesanan, insert nomor pesan, ya gampang lah ya, sesuai dari ini nih, sesuai dari nomor pesan ya. Query-nya kayak gini, from select from status from sementara pesan. Kita jalanin dulu. Transaksi tambah, ini kita hapus dulu deh, hapus. Lalu kita pilih ulang CV1,
Ini 2 tambah barang, yes. 3 5 tambah barang, no. Simpan. Data berhasil ditambahkan. Opo iki error. Oke guys, saya habis makan, kita lanjut. Dan ini error yang tadi. Errornya kenapa ya? Cannot add or update row child row foreign key constant 10. Tadi saya udah ngecek di sini tuh nggak ada yang aneh, relasinya bener nih. Jadi di sini kan dia di tabel pemesanan dia sebagai primary key. Nah, di tabel ini dia sebagai di sini sebagai foreign key pemesanan, dari tabel pengguna dia sebagai primary key. Intinya dia berelasi dan nggak ada yang aneh, guys. Why pemesanan ID pengguna, ID pengguna. Wait, kayaknya saya inget deh. Sebenarnya kan ketika user baru login, dia mentransfer nama sama level di sini. Nah, kita mentransfer ID-nya itu di sini. Nih kan, di sini nih. Label ID nih kan, label ID nih. Kalau teman perhatikan di sini sana ada label ID. Cuman di sini belum kita isi panggilannya. Apa namanya? Value-nya itu belum kita isi, belum kita setting. Nih. Kosong. Nih, setahu saya belum saya setting, dan seharusnya kita setting dulu ya guys. Lupa saya. Label ID, ini label ID kan yang ini nih. Saya di sini saya biar kelihatan deh warna putih aja ya, jangan warna hitam. Putih. Nah, warna putih ini. Warna putih, label ID, set text. Terus di sini pakainya mode login yang ini. Dan kita get ID user. Coba kita tes run ya. Nah, ini kan ada nih ya ID, ya kan. Nah, lalu ketika kita klik transaksi pemesanan, ID ini bakal ke transfer ke panel pemesanan. Nah, ini dia ke transfer sini nih. Oke. Lalu coba kita tes pemesanan dulu ya. Coba ya. 2 tambah lagi 5 tambah no, simpan. Nggak ada respon guys. Oh, sukses ya, sukses. Kita tes pemesanan, kita refresh. Oke, masuk ya tabel nomor pemesanan ini, detail pemesanan, nomor pesan, dan mantap. Ini berapa nih harusnya? 650. Oke, mantap jiwa. Cuman di sini masih ada error tadi ya. Jadi setelah dia melakukan simpan data, seharusnya dia kembali ke form awal. Form awal. Kita kembali ke form awal, berarti tampil panel. Di sini kita ada tampil panel. Lalu kita reset form. Kita load data dulu. Load data, reset form. Ini tampil panel nih. Kita ke panel ini, ya kan? Nih. Main panelnya kita remove. Nah, di sini kita juga mentransfer label ID yang di sini nih. Ini kan ada label ID. Mana ya? Label ID ini kita transfer nih. Sini ke sini. Di sini ke sini. Jadi dia label ID itu bakal berputar-putar terus. Lalu tadi mana ya? Ini setelah tampil panel dia bakal meload data dan melakukan reset form, mengkosongkan semuanya. Coba kita tes lagi ya. Pemesanan, oke, ini yang muncul yang tadi ya. Sekarang 2, pemesanan 2,
kita distributor yang lain. Di sini masih ada yang belum ini ya, belum jelas karena harusnya belum saya klasifikasikan. Maksudnya gini, ketika distributor ini seharusnya dia menyediakan barang ini gitu. Nah itu saya belum setting, saya nggak tahu nyetingnya gimana. Nanti bertahap lah, kita nanti coba perbaiki. Lagi 8 no, kita klik simpan, sudah tambahkan, dan oke, mantap ya. Coba kita klik detail, muncul ya 2 nih. Tadi kan kita 2 nih, 848 close. Nih kalau kita klik ya, klik ini berubah nih, perhatikan nih. Nah kita klik close, mantap. Oke. Cuman di sini mungkin ada yang cukup aneh sebenarnya. Ini ID ini justru aneh nih. Sebaiknya di sini nggak kita perlihatkan ya. Jadi kita ke menu utama. Ini kita ini aja ya. Kita label ID ini kita set visible. Jadi tidak terlihat, guys. Set visible, dan di sini juga di awal harusnya di sini nih. Label ID set visible false. Nah dia kalau kayak gini berhasil nggak ya aplikasinya? Harusnya set visible kan dia hanya nggak memperlihatkan, tapi kan sebenarnya ID itu ada. Dan ini kenapa geser bro? Sebentar guys, ini kita geser taruh sini aja ya, di sini aja. Kita run lagi. Emang tadi jamnya tanggalnya gitu ya? Sorry guys, penampilan atau interface-nya itu oke. Nah gini kan oke, mantap. Oke, coba kita lagi ya, berhasil atau enggak. Ini 11 12 misalnya. Lagi ini 11. Oh, simpan. Oke, mantap ya, berhasil guys. Oke guys, ya gini guys. Nah, cuman di sini mungkin saya ada yang seperti saya info sebelumnya. Di sini kalau di aplikasi yang sebelumnya itu saya tidak ada tombol hapus. Cuman di sini ada ya, saya masukin. Jadi di sini nanti kita ketika klik ini, selain tulis ini akan muncul button hapus ya. Oke, langsung saja. Jadi kita ke tampil data di sini nih. Ketika dia klik tabelnya, dia kan memunculkan yang bawah ya. Nah ini kita juga memunculkan apa namanya, button. Di sini kita button apa ya? Button hapus dan button batal. Button hapus set visible true. Oke. Lalu button batal set visible true juga. Oke. Di sini ya kan. Lalu kalau ini harusnya sama ya, tampil panel load data dia semula. Kalau yang ini hapus data, tabel barang ini, yang tabel barang ini terseleksi tabel model pesan, dia menjalankan servis yang dihapus data. Kita udah ada belum ya, saya lupa. Tambah data hapus mana ya? Oke, ini belum ya. Ini seharusnya sama dengan yang ya, yang kayak biasa sih. Di sini kan ada primer key-nya ya. Jadi kita pakai yang contoh distributor aja, jenis barang deh. Mana ya? Hapus ini. Ini hapus. hapus apa ini?
hapus where nomor pesan, where hapus delete from pemesanan, where nomor pesan. Ini kita cut aja ya, kita taruh di tambah data, sini kita tes apakah dia berhasil. Muncul hapus, yakin. Oke, kita tes, kita cek pemesanan, udah berhasil terhapus ya. Cuman di sini setelah hapus harusnya dia kembali ke semua, tampil panel, dan ini nge-close. Kita tambahin lagi, kita perbaiki lagi. Nah, tadi setelah hapus ini nih, ini harusnya panel set visible langsung false. Ini false ya kan. Oke. Tes lagi. BTW kan tadi kehapus ya di pemesanan 1. Oh, kehapus juga. Dia ternyata di detail juga langsung kehapus, guys. Nih, kita tes, hapus. Yakin. Mantap ya. Batal. Oke, mantap. Di sini kita tidak ada button perbarui atau ubah data, karena kalau ubah data agak ribet. Kan kita ada ini ya, ada apa namanya, tabel sementara. Kalau misalnya logiknya dia ada ubah data, artinya kita akan mengirim file-file ini ke dalam tabel sementara lagi. Lalu di tabel sementara itu apa namanya, di tabel sementara itu kita ya gini nih, kita misalnya kita nggak bisa mengirim yang di tabel pemesanan ke dalam sini gitu loh. Belum lagi kan kalau misalnya dia belinya banyak nih, ini kan satu doang nih, ini kan ada dua nih ya kan. Kalau misalnya kita mau kita transfer ke sini, dia kalau ke sini mungkin bisa. Tapi kan kalau misalnya dia datanya ada dua ya kan, contohnya kan ini nih. Ini kan ada dua nih, ada paku beton sama pasir pantai. Oke lah, paku beton ini kita berhasil masukin ke sini ya kan. Dan nanti pasir pantai itu nanti di mana gitu loh. Intinya susahnya itu kita mentransfer ke tabel sementara ini, lalu mengeditnya itu agak flownya agak ribet dan nggak sesuai sih. Ambil contoh ya, ketika kita membeli barang di Shopee. Nah, teman-teman mungkin udah terbiasa ya di Shopee. Nah, kita sudah melakukan pembayaran nih, kita sudah melakukan check out, tinggal melakukan pembayaran kan. Nah, kan kalau misalnya kita sudah mau melakukan pembayaran, itu kita udah nggak bisa ngubah-ngubah ini, kita sudah tidak bisa ngubah jumlahnya lagi. Nah, logiknya gitu guys, kayak gitu. Jadi kita pembayaran itu ya, transaksi itu ya mau diselesaikan atau di cancel gitu kan. Nah, di cancel di sini artinya dihapus. Kalau diselesaikan ya udah lanjut gitu. Nah, kurang lebih sulit ya, mungkin teman-teman bisa dipahami ya, apa namanya, logik dari transaksi ini, kenapa tidak ada yang namanya perubahan data gitu ya, perbaruan data atau ubah data gitulah. Oke, ya udah guys. Ntar pencarian, pencarian masih belum nih, saya lupa. Pencarian itu belum ada. Pencarian belum ada. Pencarian.
key type ya kan, ketika diklik. Nah, ini kita hapus nih. Pencarian itu kita matikan yang di bawah. Ini. Nah, ini harusnya model pemesanan, guys. Model pemesanan. Tabel pesan. Oke. Tabel pesan. Servis pesan ya kan. Pencarian. Nah, kita cek ke DO pemesanan. Pencarian apakah sudah ada? Belum ya, guys. Pencariannya belum. Kita setting sekalian. Nah, sebenarnya gini, saya mau cerita sedikit ya, guys. Jadi waktu saya presentasi tugas akhir, aplikasi saya itu ada yang ngebug, ada yang belum berhasil. Dan iya, belum berhasilnya itu di sini, di pencarian ini. Dan sebenarnya gampang, cuman saya gugup ya. Saya gugup. Ngodingnya mungkin jadi kurang fokus gitu ya. Itu akhirnya gagal. Ngodingnya nggak berhasil dan saya dapat nilai B. Nilai B apa namanya? Tugas akhirnya. Dan nyesel banget pas itu. Padahal kalau biasa aja itu apa namanya, ketika kita mengerjakan kayak gini tuh gampang banget guys ya kan. Cuman ya itulah namanya sidang ya kan, sidang tugas akhir bikin gugup. Oke, di sini kita pencariannya bisa berdasarkan nomor pesan. Nomor pesan saja kali ya. Ya nomor pesan aja deh. Ini bisa. Model distributor. Model pengguna. Oke. Pesan. Kalau kita pakai distribut, ini kan beda nih. DST 190807. Oke, bisa guys. Coba kalau ini ya, PB 2305 bisa guys. Kenapa ya? Dan ini tadi error kosong. Ini kita harus set tetap set ID. Set ID. Oke, sorry. Set ID pengguna. ID pengguna. DST 190701. Nah, 08. Nah, ini mantap, berhasil ya guys. Coba kita kalau tanggal sama total 200. Oh, mantap. User sama. Oke. Berhasil, berfungsi guys. Yaudah guys, segini dulu video kali ini. Videonya sangat panjang. Ini saya udah usahakan nanti coba saya cut, tapi ya karena di sini transaksi dia melibatkan 3 tabel ya, 3 tabel, jadinya ya emang panjang gitu ya kita ngerjainnya. Jadi teman-teman mohon dimaklumi ya kalau emang videonya panjang banget, karena emang agak susah dan harus sabar dan teliti agar transaksinya berjalan dengan normal. Oke guys, segini aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan maaf kalau videonya panjang, dan share ke teman-teman yang membutuhkan codingan transaksi. Wait, hampir ada yang lupa guys. Oh, nggak ada. Di sini saya hanya ada pemesanan ya. Nah, di pemesanan ini dia tidak ada namanya apa namanya?
tidak ada namanya validasi barang keluar atau barang masuk. Jadi di sini stoknya masih sama ya, karena pemesanan modelnya nanti di barang masuk barang keluar. Nah baru tuh ketika barang masuk nanti stok di sini menambah, barang keluar nanti di stok ini kurang guys ya. Oke, ditunggu aja untuk transaksi berikutnya.